Shadaqati yatawakal. Qaulun ma'rufun wa maghfirah khairun. Lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan kejelekan. Di sini apa dimulainya? Dari hati kita, niat kita. Dimulai dari niat yang baik, maka timbul kebaikan. Kalau tidak diniati dengan yang baik, maka tidak timbul kebaikan yang sesuai. Man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fakanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau niatnya itu betul-betul, niat dalam hatinya itu betul-betul kepada Allah dan Rasulnya, maka di situ akan niatnya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Rasulullah sebelum Mi'raj, sebelum Isra Mi'raj kok dicuci hatinya dulu? Apa sebabnya? Nah, hatinya yang pokok. Hatinya yang pokok. Niat itu di dalam hati atau tidak di dalam hati? Ini ada nasihat daripada Habib Abdullah, usika bi huduril qalbi wa khusyu'il jawari fi jami' ibadatik, fa bidzalika tahsul laka thimaruha wa tufidu 'alaika anwaruha wa bimuraqabatillahi fi kulli halin wal yash'ur qalbuka ala dawam anu 'alaika raqibun wa minka qaribun. Ada nasihatnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mengarang Nasruddiniyah. Ini ada wasaya an-nafi'ah. Dari wasaya an-nafi'ah ini nasihat yang pertama. Ini ada 16 nasihat. Nasihat yang bihuduril qalbi wa khusyu'il jawari fi jami' ibadatik wa bidzalika tahsul laka thimar. Maka kalau hati anda itu khudur kepada Allah dan jawari semua anggota tubuh itu khusyuk kepada Allah, itu akan terbentuk akhlakul karimah. Siapa yang takut kepada Allah, maka akan terbentuk akhlakul karimah. Oh, saya mau berkata jelek, Allah akan mengintai kita, Allah akan mengawasi kita, Allah akan melihat kita. Innallaha alimun bidzatis sudur. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Anda diawasi terus. Maka di situ kalau Anda beriman, falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida. Ini ayat-ayat ini membentuk akhlak setiap orang yang beriman kepada Allah, akhlakul karimah, sesuai dengan hadis Rasulullah, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Memang akhlak ini tingkatan tasawuf, lemah lembut terhadap orang, hatinya lembut, maka orang bukan hatinya qasi. Kalau hatinya qasi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisya wa lahum adabun adzim. Jadi kalau hatinya ini sudah ditutup oleh Allah, satrallahu qalbahu, maka hatinya qaswa, mughatta, ita'an, kamilan, tertutup sudah rapat. Dia tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau melihat ayat-ayat Allah, tidak mau membaca, tidak mau belajar, tidak mau apa-apa sudah, tidak mau mengucapkan kata-kata yang baik. Kenapa? Karena hatinya sudah busuk. Hatinya sudah tertutup. Nih, khatamallahu ala qulubi. Jadi hati ini, maka ada tingkatan hati, yaitu yang pertama qalbu mu'min, qalbu kafir, qalbu munafik. Kalbu mumin yang bagaimana? Kalbu kalau mengatakan betul beriman kepada Allah, menjalankan semua syariat Allah, menjauhi semua larangan Allah dan perintah Allah dijalankan, katakan yang baik. Rasulullah mengatakan katakan yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik, lebih baik diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Qulu qaulan sadida. Nyata dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Pembentukan akhlakul karimah dimulai dengan belajar ayat-ayat Allah, Quran dan hadis Rasul. Kalau tidak mentadabburi ayat-ayat Allah, bagaimana dia faham dengan kalimat-kalimat Allah yang ada dalam Al-Quran?
Kalau tidak mau belajar tentang hadis Rasulullah, belajar aja yang ringan, hadis arba'in, Jami'us Shaghir, Riyadhus Shalihin. Jangan belajar dulu tinggi-tinggi Bukhari, Muslim, jangan kutub sita, jangan. Yang kecil-kecil difahamkan, dipelajari, diapalkan, Bulughul Maram diapalkan, baru nanti di situ adalah pembentukan akhlakul karimah. Jadi pembentukan akhlak diawali dengan keilmuan. Tanpa keilmuan susah untuk membentuk akhlak. Orang kafir belajar ilmu, belajar yaitu ajaran-ajaran Islam, tapi dia masih belum mendapatkan hidayah dari Allah. Qul innal huda hudallah yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Hidayah dari Allah, yang memberikan petunjuk adalah Allah, yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Walladzi khalaqakum faminkum mu'min wa minkum kafir. Dan Allah semua yang menciptakan orang mukmin dan Allah menjadikan orang kafir. Maka itu hidayah dari Allah, tidak ada paksaan. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Enten Malik. Satu kali lagi, Ustaz. Pertanyaan, Ustaz. Tanya dari saya dulu. Saya pernah membaca hadis tentang zikir, Ustaz. Majelis zikir, bukan zikir. Majelis zikir. Maka yang menafsirkan majelis zikir adalah majelis itu bukan zikiran itu. Itu pemahaman yang gimana, Ustaz? Jadi tidak ada zikiran itu, ada yang maksudnya seperti itu. Zikiran itu biasa seperti tahlilan, aku baca-baca. Itu bukan, tapi majelis ilmu sendiri itu adalah majelis ilmu. Itu ada yang menafsirkan seperti itu. Ada ya, saya beberapa membaca apa itu semacam itu hadisnya majelis zikir, cuma ada pernyataan seperti itu. Kitab lain. Hanya zikir tahlilan. Majelis zikir itu dianggap majelis zikir itu ya majelis ilmu itu. Jadi bukan kalau menurut saya bukan seperti orang Nahdliyin ya tahlilan ini kan juga dianggap zikir kan. Lah itu bukan. Tapi majelis zikir adalah majelis ilmu seperti kajian-kajian seperti ini. Itu gimana? Dua definisi. Iya. Dua definisi. Jadi mana kita tinjau daripada mana zikir, apa sih zikir? Fadzakir innama anta muzakkir. Fadzakir innama anta muzakkir. Fadzakir artinya zikir. Zikir itu bisa dikatakan selalu ingat kepada Allah. Zikir yaitu selalu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling mengingatkan. Zikir itu adalah mengingatkan, ingat mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kita ingatkan, ada majlis zikir, ada masalah keilmuan, ada masalah zikir, masalah yaitu zikir kepada Allah, ada sholawat, ada ini, ada macam-macam, tergantung kepada yaitu yang mengartikan itu sendiri. Memang kadang-kadang definisi mana zikir itu kan macam-macam. Seperti definisi sholat apa, di mana sholat itu ada mengatakan ini, ada mengatakan ini, ada mengatakan ini. Jadi majlis zikir adalah bisa dikatakan majlis keilmuan. Majlis zikir adalah majlis untuk mengingat kepada Allah. Keilmuan juga mengingat kepada Allah. Zikir membaca takbir, tahlil, tahmid, tasbih juga mengingat kepada Allah. Di situ ada zikir, ada zikir, artinya itu zikir dengan Quran, zikir dengan tahlil, zikir dengan tasbih, zikir dengan istighfar. Semua ini merupakan ibadah kepada Allah. Fadkuruni, ayat fadkuruni. Kenapa dengan fadkuruni? Zakara yadkuru zikran. Zakara yadkuru zikran. Nah, zikir artinya zikran. Apa maksud zikir itu? Apa zikir itu? Artinya mengingat. Keilmuan ini merupakan juga mengingat untuk kepada Allah. Membaca la ilaha illallah juga mengingat kepada Allah. Membaca tasbih subhanallah bihamdi subhanallah azim juga mengingat kepada Allah. Jadi tergantung majlis zikir yang bagaimana di situ. Ada yang mengatakan keilmuan, ada yang mengatakan majlis zikir li tahlil, ada yang mengatakan majlis zikir lil maulidin nabi, ada majlis zikir untuk membaca asmaul husna,
dan maksudnya macam-macam lah di situ lah. InsyaAllah semuanya ini